RI juga mengunjungi Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Pada kunjungan tersebut, Ketua Tim Komisi 9 DPR, Dede Yusuf bersama pihak BPJS berkesempatan berdialog langsung dengan para pasien yang didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Dr. Fahrul Jamal. Dede Yusuf mengatakan tujuan mendatangi Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan informasi langsung proses pengelolaan dan pelayanan di sini. Pihaknya juga ingin mengetahui sejauh mana penggunaan dana dari BPJS dan pelayanan rumah sakit yang diberikan terhadap pasien BPJS. BPJS ini kan salah satu program negara yang memang dicanangkan agar di tahun 2019 mencapai 100% jumlah. Menuju ke sana, kami juga harus tahu bagaimana respon publik terhadap BPJS pelayanan. Ada yang mengatakan BPJS itu ngantrinya susah dan sebagai pelayanan tidak baik. Ya, kita tanya langsung. Ternyata dari sistem secara bertahap, pelan-pelan sudah jauh ada perbaikan. Bahwa kemudian masih ada, katakanlah mungkin penerimaan-penerimaan yang kurang sesuai orang sakit itu pasti sensitif ya. Itu tentu bisa kita perbaiki secara bertahap. Tetapi intinya barusan contoh nih Ibu ini mengatakan 1000% dia merasa bersyukur dengan adanya BPJS. Artinya ke depannya sebelum dipaksakan harus 250 juta orang menjadi peserta BPJS, maka yang ada ini diperbaiki dulu pelayanannya. Itu penting ya kita masuk ke level-level kelas 3 emergency. Karena kalau kita berbicara VIP, kelas eksekutif sudah pasti bagus. Tapi justru yang rakyat ini kita harus tahu bagaimana suara mereka. Sementara itu, Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengapresiasi kehadiran Komisi 9 DPR di rumah sakit ini supaya tahu pengelolaan dan pelayanan pasien BPJS selama ini. Rumah sakit bisa dimanfaatkan sumber pembiayaan lain, tidak harus menunggu tagihan dari BPJS sehingga tidak jatuh tempo. Yang tadi tentu kita tanggung jawab Pak, dan kita sudah mengantisipasi bila memang jatuh tempo tagihannya itu kita terlambat membayar, kita bayar denda istilahnya 1% per bulan dikalikan dengan seluruh tagihan yang telah disetujui verifikator. Nah ini nanti dihitung. Kalau tadi kan disampaikan kita baru 8 hari telah membayar untuk di Rumah Sakit Jenderal Arifin ini. Tentu nanti kita memberikan biaya dendanya di 8/30 atau 8 hari dibagi jumlah bulan 30 hari dikali 1% dikali jumlah total pembiayaan yang belum dibayar. Dan kalau kita minjem di bank sebenarnya kan bunga bank paling 8-11%, berarti kita masih lebih tinggi. Terkait defisit BPJS Kesehatan atau dana JKN, Bayu Wahyudi menjelaskan karena biaya yang masuk melalui iuran tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan. Walaupun BPJS bertanggung jawab atas tagihan, namun rumah sakit jangan sampai menyepelekan pelayanan kesehatan. Pihaknya berharap dukungan penuh dari negara dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan kesehatan, sehingga rumah sakit tidak terlalu berharap dari satu pembiayaan kepada BPJS. Tim Liputan TVRI melaporkan.